Shalom, kaum ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian firman Tuhan yang kita baca saat ini. Melalui firman Tuhan yang kita baca, kita akan merenungkan di bawah satu tema, yaitu spiritualitas wanita Kristen yang sejati, dengan subtema memilih bagian yang terbaik. Hidup ini penuh dengan pilihan. Sejak dahulu hingga saat ini, pilihan-pilihan hidup justru semakin banyak dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai wanita Kristen yang sejati, kita akan menentukan pilihan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang pertama kita melihat, yaitu memprioritaskan Tuhan. Dalam pembacaan kita tadi, pada ayat 39 bagian B, di sini dikatakan bahwa Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Kalau kita perhatikan baik-baik dalam ayat ini, bahwa Tuhan Yesus datang, lalu Maria mengambil waktunya duduk dekat kaki Tuhan. Tuhan Yesus terus berbicara, menyampaikan perkataannya pada saat itu. Maria tetap fokus pada perkataan Yesus pada saat itu, karena Maria telah memahami betapa pentingnya duduk mendengarkan Tuhan sebaik-baiknya, karena ia tidak tahu kapan lagi bisa beroleh kesempatan seperti itu. Kesempatan yang Tuhan berikan, dia tidak sia-siakan. Maria tidak kehilangan kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-42, di situ Tuhan berkata bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Maria memilih bagian yang terbaik, yaitu memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupannya. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimanakah kita sebagai ibu-ibu yang sudah sekian lama menjadi orang yang percaya kepada Tuhan? Apakah kita telah menentukan pilihan yang terbaik dalam kehidupan kita, yaitu memprioritaskan Tuhan? Karena kita tahu sekarang banyak kesibukan-kesibukan kita, dan kesibukan-kesibukan itu penting di dalam kehidupan kita. Tetapi ada yang lebih baik, ada yang lebih penting di dalam kehidupan kita, yaitu memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi sebagai ibu-ibu, mari kita memprioritaskan waktu
yang Tuhan berikan bagi kita. Yang kedua kita melihat di sini, yaitu memilih bagian yang terbaik, yaitu kuat pada pendiriannya. Kuat pada pendiriannya artinya tidak tergoda. Kalau kita melihat pada ayat 40, di situ Marta sedang sibuk sekali dan ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku seorang diri melayani?" Marta komplain, Maria duduk-duduk tenang saja mendengarkan Tuhan. Padahal Maria dengar apa yang disampaikan saudaranya pada saat itu. Apa respon Maria pada saat itu? Dikatakan bahwa dia tenang, duduk, tidak tergoda dengan perkataan saudaranya. Karena Maria tahu bahwa ketika dekat dengan Tuhan, dia tahu bahwa tetap memiliki ketenangan untuk menyembah Tuhan. Kaum ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimanakah dengan kita? Ketika kita sedang menyembah Tuhan, apakah kita tetap fokus kepada Tuhan dalam menyembah Tuhan? Di dalam menyembah Tuhan ada saja godaan-godaan yang mengalihkan pikiran kita sehingga kita tidak fokus untuk menyembah Tuhan. Tetapi sebagai ibu-ibu, ketika dia kuat di dalam pendiriannya, apapun yang terjadi saat dia sedang menyembah Tuhan, dia tidak mudah tergoda. Karena ia menyadari bahwa menyembah Tuhan adalah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Makanya dia tidak mudah tergoda dengan keadaan yang terjadi. Dia hanya fokus untuk mendengarkan Tuhan. Sebagai ibu-ibu, bagaimanakah kita menghadapi keadaan seperti itu? Ketika kita kuat pendirian, keadaan apapun yang terjadi, kita tetap fokus untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Jadi ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, menjalani hidup yang Tuhan karuniakan bagi kita, mari kita melakukan firman Tuhan seperti yang dilakukan Maria, yaitu pertama, memprioritaskan Tuhan, dan yang kedua, kuat pada pendiriannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.